ini share. Ini dia tadi ya graf-graf yang terhubungkan. Jadi ada suatu kata-kata di sini dari Jules Henry Poincare. Mathematics is the art of giving the same name to different things. Ya, sesuatu hal yang berbeda ya kita kasih nama. Ini semua sama, yaitu graf. Oke, kita masuk ke definisi wall. Apa itu wall? Wall itu dalam graf adalah barisan berayun vertex dan sisi W, V0, E1, V1, E2, Vn-1, En, Vn untuk N lebih besar sama dengan 0. Yang dimulai dan berakhir di vertex, yang dimulai dari, dalam hal ini dimulai dari vertex V0 dan berakhir di vertex Vn. Dengan EI sama dengan VI min 1 VI. Jadinya EI ini menghubungkan vertex VI min 1 dan VI untuk I 1, 2, sampai N. Karena sisi EI sudah tercermin dari vertex yang mengapitnya, ya, sisi E1 sudah tercermin dari vertex yang mengapitnya tadi adalah V0 dan V1, E2 yang mengapitnya adalah V1 dan V2, maka untuk selanjutnya, walk dapat hanya dituliskan dengan barisan vertexnya saja. Ini walk bisa kita tuliskan seperti ini, V0, V1, dan seterusnya sampai Vn. Walk yang dimulai dari V0 dan berakhir di Vn disebut walk V0 sampai Vn. Dan walk W ini ya mempunyai panjang N. Kita sebut dia mempunyai panjang N karena melalui N sisi yang tidak harus berbeda. Walk dengan panjang 0 dinamakan walk trivial. Ingat, graf trivial itu apa? Graf trivial adalah graf yang terdiri hanya satu node. Jadinya kalau satu node aja yaitu panjangnya 0. Hanya terdiri dari satu node. Itu yang kita sebut dengan graf trivial. Ini kalau nggak tahu nih, ada yang pesan WA sama saya ya. Kalau ada yang pesan masuk dari ini, saya nggak baca-baca WA. Iya. Nah, kita masuk ke definisi selanjutnya, yaitu mengenai trail dan path. Trail dan path. Apa yang dimaksud dengan trail? Trail adalah walk dengan setiap sisinya berbeda. Jadinya trail adalah walk dengan sisi berbeda. Path adalah walk dengan setiap simpulnya berbeda. Ini ya. Path adalah walk dengan setiap simpulnya berbeda. Berikan contoh jika ada wall, trail, path. Ya, wall bisa saja kita sebut di sini. Wall-nya apa? F, D, B, A, C, E. Nah, itu wall. Karena definisi wall tadi ini. Ini dia wall. Ya, dimulai dari vertex awal, berakhir di vertex akhir Vn. Trail itu apa? Trail itu adalah wall dengan setiap sisi berbeda. Ya, wall dengan setiap sisi berbeda. Saya cepat aja sini. F, D, B, A. Setiap sisinya berbeda nih. F, D, B, A. Path. Setiap simpulnya berbeda. F, D, B, A juga. Itu merupakan path. Sekarang pertanyaan kedua.
Wall yang bukan trail. Wall yang bukan trail. Ada nggak wall yang bukan trail? Ada yang bisa jawab? Ada nggak wall yang bukan trail? Wall yang bukan trail. Nggak ada. Nggak ada ya. Kita sudah melihat dari definisi di sini bahwa trail itu adalah wall. Trail itu adalah wall. Jadinya pertanyaannya wall yang bukan trail. Ada nggak? Wall yang bukan trail. Nggak ada ya. Sebentar, ini saya ini. Wall yang bukan trail, ada nggak? Ada, Pak. Ah? Ada, Pak. Kalau trail kan memang walk, cuman kalau walk yang bukan trail berarti kita buat walk yang... Kok suara kamu pelan? Siapa ini yang bicara ini? Halo? Gini, Pak. Kalau menurut saya itu... saya udah kedengaran belum, Pak? Kedengaran. Oke. Jadi kalau menurut saya itu yang walk yang bukan trail berarti kita buat barisan walk gitu. Ya walk biasa. Tapi kita kan trail itu kan sisinya harus beda. Berarti kita sengaja buat walk yang sisinya tuh sama. Setidaknya satu. Jadi dia nggak masuk ke trail, Pak. Oh, contohnya? Jadi misalnya kalau saya ambil... boleh. Jadi kalau misalnya saya ambil F, D, C, A, B, terus D, F. Tadi D udah lagi baru D, F. F. Tadi udah pernah kita kunjungi ya? F. Nah, iya, jadi kita harus sengaja kunjungi sekali lagi sisinya. Kan kita tadi sisi FD kan kita udah pernah kunjungi. Kita kunjungi sekali lagi biar dia nggak trail, Pak. Betul. Kalau menurut saya gitu. Betul. Sepakat saya. Jadi semua trail itu wall. Semua trail itu wall. Tapi tidak semua wall itu trail. Ada wall yang bukan trail. Gitu kan ya? Ada wall yang bukan trail. Tapi semua trail itu wall. Bagaimana kita membuat wall yang bukan trail? Ya cari aja. Salah satunya tadi trail adalah setiap sisinya berbeda. Buat sisinya nggak berbeda. Buat ada sisi yang sama. Misalnya gimana saya cara coretnya? Misalnya saya coret-coret aja di sini F D supaya dia melalui sisi yang sama lagi ya. B misalnya C A B D. Nah, tadi kan D ini kan udah pernah dilewatin. Jadinya misalnya wall yang bukan trail misalnya nomor 2 ini saya tulis saja di sini adalah F, D, B, C, A, B, D, misalnya seperti itu. B ke C. Ini adalah wall, tapi bukan trail. Wall yang bukan trail. Seperti itu kan Willy ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Oke, sepakat kita. Ya. Loh, kalau diginiin mundur saya ininya hurufnya nggak hilang ya. Tetap aja ada BCD-nya. Oke, biarin aja. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Trail yang bukan pet. Ada nggak?
Trail yang bukan pet. Trail itu ada setiap sisinya beda. Pet setiap simpulnya beda. Ada Pak. Ada Pak. Contohnya apa? Coba saya tulis. E. Sebentar, Iya boleh. sebentar. E dari E. Sebentar, sebentar. Ah. E. E. F. 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 D. Apa? Nggak kedengeran tadi. E, F. D. D. Dadu. Ya. Terus B. B. A. A. C. C. D lagi Pak. Apa? D. Oke. Iya betul. Iya. Dia bukan part karena ketemu D 2 kali. Ketemu D 2 kali. Iya, betul. Ketemu D 2 kali. Tapi setiap sisinya berbeda nggak ini? Trail nggak? Coba kita cek. E. Beda Pak. Coba dicek. F. D. Coba cek sekali lagi. B. Sisinya beda ya. A. C. D. Ya. Ini adalah suatu trail. Ya, benar, Willy ya. Ini adalah suatu trail. Iya, Pak. Tapi bukan pet. Kenapa bukan pet? Karena, atau kalau mau dipanjangin lagi nih, kemana ini ya? E, F, D, B, A, C, D. Udah nggak bisa lagi ya, kembali ke F udah ini kembali. Oke, ini dia. Ini salah satu contoh bahwasanya ini adalah trail yang bukan pet. Trail yang bukan pet. Ya. 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 Ini trail yang bukan pet. Bisa aja saya kasih contoh yang lain, misalnya F. Contoh yang lainnya di sini, kemana nih saya pergi ya, ke sini misalnya ya. Misalnya contoh yang lainnya F, D, C, F, D, C, A, B, C, E. Nah, ini juga demikian. F, D, C, tadi ya, A, B, C, E. Dia melalui C 2 kali. Sehingga ini adalah trail. Trail itu melalui setiap sisi yang berbeda, tetapi simpulnya ada yang tidak berbeda. Sehingga ini adalah trail yang bukan pet. Trail yang bukan pet. Ya, trail yang bukan pet. Ini kok ke sini tadi? Ini harusnya panahnya trail yang bukan pet. Ini harusnya dari sini ya. Trail yang bukan pet. Pet yang bukan trail, ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya, Pak, nggak mungkin. Pet yang bukan trail. Nggak ada ya. Pet ya semua iya. Jadinya semua pet adalah trail ya. Benar nggak? Saya bilang gitu. Siapa tadi yang jawab? Ivana. Benar nggak, Ivana? Semua Bentar, pet. Pak, mikir dulu. Ya. Bentar, Pak, mikir dulu. Semua pet adalah trail. Benar nggak? Benar, Pak. Ya, ini soalnya benar salah nanti ujiannya kayak gitu. Semua pet adalah trail.
Iya Pak, benar Pak. Iya Pak, benar-benar. Benar ya, semua pad adalah trail. Jadi tidak ada pad yang bukan trail. Oke, demikian. Clear aja all drawing. Saya lanjut ke halaman selanjutnya. Setiap wall UV dalam suatu graf pasti memuat pad UV. Ya, ini nanti baca aja buktinya ya. Jadi setiap wall dalam suatu graf pasti memuat pad UV. Setiap wall UV pasti memuat pad dari UV. Jadi kalau ada wall pokoknya apa aja ya, sini misalnya gini, dari sini ke sini ke C. Jadi kalau ada wall setiap dari E ke C, maka pasti ada pad dari E ke C. Ya. Wall itu boleh sisinya berulang, tapi setiap wall pasti memuat pad UV. Bukti aja ya. Kita lanjut dengan cycle dan circuit. Cycle adalah wall V0, V1, Vn dengan N lebih besar sama dengan 3. V0 sama dengan Vn dan semua vertexnya berbeda. Semua vertexnya berbeda di sini maksudnya yang berbeda di situ adalah ini V0 sama dengan Vn ya. Yang berbeda itu ya ini V1, V2, V3, V4 sampai Vn berbeda. Tetapi V0 sama Vn sama. Semua di sini maksudnya di luar V0 sama Vn. Jadi Vn, V1, V2, dan seterusnya itu berbeda. Ya. Jadinya cycle itu adalah wall dan semua vertexnya berbeda serta V0 sama dengan Vn. Cycle dengan panjang N dituliskan sebagai N cycle. Kemudian wall UV dikatakan tertutup jika U sama dengan V. Dan jika tidak dinamakan wall terbuka. Ya, kalau U sama dengan V dikatakan tertutup. Kalau enggak dinamakan terbuka. Jadi cycle adalah wall tertutup dengan semua vertex berbeda. Trail tertutup yang tak trivial dinamakan sirkuit. Nah, ini banyak istilah-istilah di sini ya. Trail tertutup yang tak trivial, artinya tak trivial itu node-nya lebih dari satu, karena yang trivial itu adalah node-nya satu. Trail tertutup yang tak trivial dinamakan sirkuit. Jadi, cycle pasti sirkuit. Tetapi sirkuit belum tentu cycle. Sirkuit itu lihat apa lagi tadi, sirkuit adalah trail tertutup. Trail tertutup itu adalah sirkuit. Kemudian cycle adalah wall dengan semua vertexnya berbeda. Ya. Kita lihat contoh, saya contoh dari di sini ya. Ini bab berapa ini adanya ya? Karena saya nggak sempat ngegambar. Oke, kita lihat di sini. Saya plus lagi. Nah, ini mungkin Anda nggak tahu nih. Ini ada suatu graf. Ya. Ada graf. Oke, tadi ya. Cycle. Misalnya cycle itu misalnya di sini U, W, Y, V, U. Ya, semua vertex berbeda. Ini cycle, sirkuit. Cycle.
Ini cycle. U, W, Y, V, U. Cycle. Tadi cycle apa? Cycle itu adalah suatu wall dengan V0 sama dengan Vn dan semua node-nya berbeda. Ini kan cycle. Ya. Sekarang kita lihat di sini U, X, W, V, Y, W, U. Ya. Ini sini nih. Ah, ini lintasannya nih, lihat nih. Ini dia. Kayak angka 8, seperti angka 8. Nah, ini kita bukan cycle. Ini bukan cycle. Karena kenapa? Karena dia di sini melalui suatu titik W 2 kali. Berarti yang dijalaninya itu kalau di sini tidak semua verteksnya berbeda berarti. Ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini sih. Ya, ini bukan cycle. Tapi ini sirkuit. Ini sirkuit. Setiap sisi berbeda dan kembali ke node awal. Ini adalah sirkuit. Ya. Jadi tidak semua sirkuit cycle, tapi semua cycle adalah sirkuit. Semua cycle adalah sirkuit. Cycle pasti sirkuit. Sirkuit belum tentu cycle. Tadi ilustrasinya. Kita lanjut. Dengan vertex dan graf terhubungkan. Misal U dan V vertex-vertex di graf G. Vertex U dikatakan dihubungkan dengan V jika G mempunyai pet UV. Jadinya vertex U dikatakan dihubungkan dengan V jika G mempunyai pet UV. Oke. Graf G dikatakan terhubungkan atau connected jika untuk setiap pasang vertex U dan V di G, maka U dihubungkan dengan G. Ya, jika untuk setiap pasang vertex U dan V di G, maka U dihubungkan dengan V. Suatu graf G dikatakan tak terhubungkan, atau bahasa Inggrisnya disconnected, jika terdapat pasangan vertex U, V di G sehingga tidak ada pet UV. Jadi graf trivial pasti terhubungkan. Graf trivial itu adalah graf yang terdiri hanya satu node atau satu simpul. Ya, terhubungkan karena cuma satu. Nah, ilustrasi berikut adalah graf G terhubung. Ini graf G terhubung. Kenapa? Karena setiap node mempunyai dengan node lain. 1 dengan 2 ada. 1 dengan 4 ada. 1 dengan 3 ada. 2 dengan 3 ada. 2 dengan 4 ada. 3 dengan 4 ada. Jadi, setiap node mempunyai pet. Ini dia ya. Setiap pasang vertex atau node, maka U dan V terhubungkan. Untuk setiap pasangan node ataupun vertex UV, maka U dihubungkan dengan V. Gitu. Oh sorry, ini graf kalau G-nya ini aja ini sorry. Kalau G ini aja terhubung, tetapi ini kita G-nya ini ada saya baca ini tidak terhubung. Ini G-nya secara keseluruhan ini tak terhubungkan. Ini G-nya, ini nih. Kalau tadi saya ngelihatnya ini aja. Karena dia G itu ini tak terhubungkan, tak terhubung. Kenapa? Karena nggak ada pet dari 1 ke 5 nggak bisa ini. Kalau Anda bayangkan ini jalan, nggak ada kita bisa jalan dari 1 ke 5. Putus jalannya. 1 ke 8 juga nggak ada. 1 ke 6 nggak ada. 1 ke 7 nggak ada. Jadi
ada suatu pasangan vertex yang tidak mempunyai pad. Ini 1 ke 5 nggak ada. Nah, ini G2 terhubung. Ya. Karena 1 ke 2 bisa, 1 ke 3 bisa, 1 ke 4 bisa, 1 ke 5 bisa, 1 ke 6 bisa. Tentu jalannya kalau 1 ke 2 cuma 1 edge, kalau 1 ke 6 bisa jadi 2 edge ini. Tapi bisa. Nah, kalau ada jalan ini berarti ya kita dari 1 ke 6 bisa. Konsisten lanjut segini terus. Amin. Thank you, Budi. Oke. Selanjutnya kita masuk ke komponen. Suatu graf H dari graf G disebut komponen dari graf G jika H adalah subgraf maksimal dari graf G yang terhubungkan. Subgraf maksimal. Banyaknya komponen dari G dituliskan KG. Ilustrasi, graf G berikut mempunyai 4 komponen. Mana komponennya 4? Ini komponen pertama, kan ini terhubungkan semua. Subgraf maksimal yang terhubungkan. Ini semua terhubungkan. Ini komponen kedua. Ini komponen ketiga. Ini komponen keempat. Gitu ya. Jadi subgraf H dari graf G disebut komponen dari graf G jika H adalah subgraf maksimal dari graf G yang terhubungkan. Itu yang disebut komponen. Nah, ini Anda latihan aja. Kerjakan PR. Sekarang kita masuk ke cut, vertex, dan bridge. Cut, vertex, dan bridge. Kalau kita terjemahkan ini apa ini ya? Cut, vertex. Vertex ini node pemotong dan jembatan. Node potong, ini node potong. Cut, node pisah. Bridge, jembatan. Definisi, vertex P di graf G disebut cut vertex jika komponen graf G kurang V itu lebih besar dari komponen G. Nah, ya. Contoh seperti ini. Ini ada G. KG-nya berapa ya di sini? KG 1. Komponen graf G 1. KG 1. Komponen graf G 1. Sekarang kita minuskan G kurang U. G kurang U. Hasilnya apa? G kurang U. Hasilnya seperti ini. Kan ini ketan U. Kita buang ya. Kita buang U-nya dihilangkan beserta vertex-vertex yang berkaitan dengan U. Berarti ini hilang semua vertex. Ini hilang vertexnya beserta semua sisinya. Jadilah gambarnya seperti ini. V-nya masih ada ya. Inilah G kurang U. Sekarang KG kurang U berapa? KG kurang U. KG kurang U 3. KG kurang U 3. Mana aja komponennya? Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Komponennya 3. Jadi graf vertex U ini adalah cut vertex. Kenapa? KG kurang V ini ya, KG kurang U 3 lebih besar dari KG. KG-nya 1 awalnya. Komponennya 1, tapi setelah kita hilangkan U, KG kurang U sama dengan 3. Ini Anda bisa pikirkan ini sebagai suatu jaringan kota. Ini ada kota-kota, ini ada jalan. Kita hancurkan kota ini, kita bom, atau kita buat kekacauan sini, sehingga jalan-jalan ke kota ini nggak ada. Nah, sekarang dia terpisah menjadi komponen-komponen ini. Yang unconnected antara satu komponen dengan komponen yang lain. Itu vertex
yang disebut cut vertex. Cut vertex. Vertex node yang menjadi pemotong ataupun pemisah. Jadinya ketika dia dikurangkan, komponen G kurang V akan lebih besar daripada komponen G-nya saja. Oke. Sekarang mau saya tanya, apakah V ini merupakan cut vertex? Apakah Tidak, V Pak. merupakan Bukan. Bukan, karena kalau Bukan, dikurangi Pak. satu komponennya, Pak. Iya, karena kalau ini di boom, kita hancurkan, komponennya tetap satu. Kalau T, Bukan cut juga. vertex bukan. Bukan. Sekarang ada berapa banyak cut vertex di graf ini? Yang udah Satu. tahu satu U. Ya kita lihat kalau P bukan, Q bukan, T bukan, V bukan, U iya tadi ya. Y, X Pak. bukan. Y, Pak. Hah? W iya. Oh Y. iya, iya. W cut vertex. Y. U, W, Y, Oh Pak. ya, W juga. W, Y. Jadi ada Y. 3 nanti. Ah. Nah, nanti dalam soal bisa saja terdapat, nanti Anda akan ketemu barangkali di latihan, ada berapa cut vertex dalam graf ini? Ada 3, yaitu U, W, Y. Ya. Kemudian ini dari graf cut vertex dari graf terhubung G, jika G kurang P menjadi tak terhubung, unconnected, sehingga ini menjadi 3 komponen. Sekarang kita lihat apa yang disebut bridge. Bridge ini hanya kita anggap sebagai suatu sisi yang kita hancurkan dia, sisinya, kita hancurkan, kita boom, kita ledakkan, maka dia terjadi dari terbagi menjadi beberapa komponen yang lebih besar dari komponen awal. Ya, menjadi beberapa komponen. Kalau kita G kurang E, kita hancurkan sisinya, jembatannya. Itu sebagai jembatan kita anggap. Sebagai contoh di sini, WY, sisi WY ini adalah suatu bridge. Kenapa? Kalau kita hancurkan sisi ini, ingat kalau kurangkan sisi tidak sekaligus menghilangkan ininya, menghilangkan apa namanya vertexnya atau node. Jadi hilang sisinya saja. Nah, ini KG kurang K komponen G kurang WY ini sama dengan 2. Lebih besar juga jadi 1. Jadi WY ini adalah suatu bridge, suatu jembatan yang bila kita ledakkan, bila kita hancurkan, kalau ini merupakan suatu jaringan, maka ini dengan kelompok ini tidak akan mempunyai jalan, akan menjadi 2 komponen yang terpisah. Itu maksudnya bridge, jembatan. Jadi kalau ditanya di sini ada berapa apa ya? Sisi PQ jembatan bukan? Bridge bukan? Bukan, Bukan, Pak. Bukan. Ada. Sekarang ada berapa banyak bridge dalam graf ini? Ini agak panjang mikirnya mungkin. Ada berapa banyak bridge? 3, Pak. Pak. 3. Ada UV, 3, Pak. kemudian YZ, Pak. Apa aja 3-nya? WY, terus sisi WY, terus UV, YZ, Pak. UV, Dan YZ. YZ. Oke. Jadi ada 3 bridge. Ada 3 bridge. Demikian mengenai cut vertex dan bridge. Nah, ini ngilangin ininya gimana caranya? Biar tambah rame gua share, Pak. Mantap. Ini ada teorema, buktinya ya baca aja sendiri ya. Suatu sisi E pada graf terhubung G adalah bridge jika dan hanya jika E tidak terletak pada suatu cycle di G. Jadi kalau tidak terletak pada suatu cycle di G, dia adalah bridge.
Contohnya tadi ini udah hilang ya. Ini adalah bridge. Tidak terletak pada suatu cycle. YZ, WY adalah bridge. Ini bridge. Tapi WX bukan merupakan bridge karena ini ada cycle di sini. Ini ada cycle. Ini semua juga key bukan merupakan suatu bridge. Ada cycle yang melalui key. Jadi katakan sini, jika dan hanya jika E tidak terletak pada suatu cycle di G. Ya. Kalau terletak pada suatu cycle dia, maka dia bukan merupakan bridge. Ya, misalnya contoh, sudah kita sebut tadi QT, sisi QT, ini adalah bukan bridge karena ada suatu cycle. Contohnya cycle-nya ini. PQT, ini ada suatu cycle. Oke, sekarang kita masuk ke graf non-separable. Non-separable itu artinya tidak terpisahkan. Tak dapat dipisahkan. Suatu graf dikatakan non-separable jika graf tersebut tak trivial, terhubungkan, dan tidak mempunyai cut vertex. Nggak dapat dipisahkan. Tidak mempunyai cut vertex. Ya, bisa aja Anda seperti apa gambarnya, tidak mempunyai cut vertex. Cycle mungkin, Pak. Ya. Ya, kalau ini non separable ya. Kalau cycle ya, ini non separable. Ya. Karena ketika tidak mempunyai cut vertex, Saya tambahin seperti ini. Ini separable enggak? Enggak, Pak. Hah? Enggak, non-separable. Bukan, sorry. Maksudnya bukan non-separable. Apa sih? Bukan non-separable. Jadi bisa dipisahkan, ya. Pak? Ya, ini terpisahkan. Ini disebut separable. Ini dapat dipisahkan. Separable ini. Kenapa kalau kita ledakkan yang ini, yang tadinya komponennya satu, jadi komponennya jadi dua. Ya, ini diledakkan aja. Kan awalnya komponennya satu, jadi komponennya tinggal ini sama ini. Jadi non-separable itu adalah tidak mempunyai cut vertex. Bisa aja dia kayak gini, tidak mempunyai cut vertex. Gitu. Ya kalau cycle ya, ini non-separable. Ya misalnya begini, tambahin lagi. Ini juga non-separable. Apapun yang kita buang vertexnya, komponennya tetap satu. Apapun yang kita buang vertexnya, komponennya tetap satu. Blok dan N-blok. Misalkan G graf tak trivial yang terhubungkan. Tak trivial itu lebih besar dari satu vertex atau node-nya. Suatu blok B dari G adalah subgraf maksimal yang non-separable. Suatu subgraf maksimal yang non-separable. Itu blok. Suatu blok dari graf G yang mempunyai tepat satu cut vertex dari G disebut N-blok dari G. Gimana gambarnya? Saya buat contoh misalnya. Nih. Nah, ini aja yang seperti tadi.
Yang suatu blok dari G adalah subgraf maksimal yang non-separable. Suatu subgraf yang tidak dapat dipisahkan. Ya. Mana subgraf yang tak dapat dipisahkan? Misalnya ini kasih nama A, B, C, D, E. Nah, suatu blok itu misalnya blok pertama, ABC. ABC. Ini nggak bisa dipisahkan ini. Nggak bisa dipisahkan. Ya, artinya apa? Gimana Anda mau memisahkannya? Dipotong A, dia masih nyambung. Dipotong B, yang AC-nya masih nyambung. Dipecah C, yang AB-nya masih nyambung. Potong D, di cut vertex D masih. Ini masih. Jadi B, ABC ini adalah suatu blok. Subgraf maksimal yang non-separable. Ini juga ada blok lain. CDE. Ini juga blok. Ya, suatu blok. CDE juga blok. B1 merupakan N blok. B2 merupakan N blok. Kenapa? Suatu blok dari graf G yang memuat tepat satu cut vertex dari G disebut N blok. Dia kan mengandung cut vertex tepat satu ini, yaitu C. Ini cut vertex ini. Cut vertex. Yang tepat mempunyai satu cut vertex dari G disebut N blok. Jadi ABC N blok, CDE juga N blok. Kalau Anda mau melihat gambarnya, mungkin bisa kita lihat di sini. Ini mesti di-clear dulu, dia baru mau hilang ya. Ada nggak di sini contohnya ya? Figur 119 has 3 block. Nah, ini mempunyai 3 blok. Apa aja bloknya? V1, V2, V3. V3, V4, V5. V5, V6. Itu V1, V2, V3 non-separable. V3, V4, V5 non-separable. V5, V6 non-separable. Itu yang disebut blok. Jadi terdapat 3 blok. Ini ya. Yang mana yang disebut N blok di sini? V4, V5, V1, V2, V3, N blok. Dia hanya mempunyai satu cut vertex, yaitu V3. Ini hanya mempunyai satu cut vertex, yaitu V5. Tetapi V3, V4, V5 bukan N blok. Karena dia mempunyai 2 cut vertex, yaitu V3 dan V5. V3 dan V5. Oke ya, kemudian misalkan G graf terhubung dengan paling sedikit satu cut vertex, maka G mempunyai paling sedikit 2 N blok. Ya, paling sedikit 2 N blok tadi sudah kita tunjukkan. Saya yang gampang aja nunjukinya tadi. Yaitu seperti ini ya. Dia mempunyai 2 N blok. Misalnya ABC. Paling sedikit satu cut vertex. Ini satu ini cut vertexnya. Maka G mempunyai paling sedikit 2 N blok. Apa aja N bloknya? ABC. Ini N bloknya. Satu lagi CDE. Ini juga N bloknya.
ABC, CDE. Inilah soal latihan, ini PR. Main klip bang, siap. Kita teori takut kalah ya, takut kalah guys. Ya itu, nggak usah banyak-banyak latihan. Apa materinya udah cepat aja. Ada pertanyaan nggak? Itu materi hari ini. Ada pertanyaan? Kemarin ada yang nanya, saya ingat. Oh iya, kuis jawabannya kan hasilnya udah keluar langsung ya. Saya lihat ada yang dapat nilainya, ada yang 100 ada kok. Untuk kuis. Kemarin ada yang nanya, siapa ini ya? Coba saya cek. Saya lupa. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Kalau misalnya grafnya itu bentuknya pseudograph, jadi titiknya satu, terus udah gitu, oh kita di sini nggak bicara pseudograph. oh, eh, maksud saya Pak, kalau misal ada graf seperti itu, nanti bloknya kayak gimana Pak? Gimana ya gambar ini ya? Karena konsep blok ini ada pada graf yang bukan pseudograph serta bukan multigraph. Jadi kalau kita mau membuat konsep tentang blok pada itu ya buat sesuatu hal yang baru. Oh Nggak iya, ada oke Pak. blok-blok. Iya Pak, oke. Ya paham Pak. Ya, kasih Pak. Ya. Tapi bisa aja sih kita terapkan, bisa aja bloknya. Kalau misalnya ada apa namanya tadi pada pseudograph gitu ya, boleh aja. Nggak apa-apa. Menjadi blok. Misalnya pertanyaan siapa dari Ivana ya? Gimana saya mau caranya supaya bisa tulis-tulis? Saya mesti share screen ya, baru bisa tulis-tulis ya. Ya misalnya pakai whiteboard aja saya nih. Apa maksud Ivana? Kita buat aja gini ya, gini. Pseudograph yang ada loopnya ya. Misalnya gini. Kemudian di sini ini gini. Ini. Bisa aja tetap kita buat konsep cut vertex-nya kan ini ya. Ini kan bukan cut vertex. Ini bukan. Cuman ini cut vertex-nya. Cuman ini cut vertex-nya ya. Berarti blok itu ini. Ini satu blok. Ini satu blok. Ini dua blok. Blok kedua. Ini blok pertama, ini blok kedua. Bisa seperti itu. Blok pertama, blok kedua. Oke. Kalau saya buka seperti ini, apa sih yang tampil? Masih yang tadi belum? Masih yang whiteboard bukan? Iya masih Pak. Oh ya, soalnya saya coba aja nih. Saya beralih ke apa? Saya beralih ke Google Chrome. Saya ngelihat Google Chrome misalnya. Tapi karena saya tadi pilih yang ditampilkan whiteboard, berarti Google Chrome-nya tetap tidak tampil di layar Anda. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada Pak. Ya.
Pak, boleh diulang nggak penjelasan tentang graph non-separable tadi? Ya, oke. Graph non-separable. Artinya dari bahasa Inggrisnya, non-separable. Separable itu artinya separate itu, able itu dapat. Able. Ya, tidak dapat dipisahkan, Pak. Tak dapat dipisahkan. Ya, non-separable itu artinya tak dapat dipisahkan. Jadi, tunggu, saya cari supaya share screen lagi. Ini harus diiniin dulu ya. Ditutup dulu ya, harus ditutup. Share screen misalnya, ini harus share yang ini lagi. Oke. Adalah suatu graf yang tidak mempunyai ikat vertex. Yang terhubungkan dan tidak mempunyai ikat vertex. Ini. Jika graf tersebut tak trivial artinya lebih besar dari 1 itunya vertexnya. Kalau cuma 1 ya memang apa yang mau dipisahkan. Terhubungkan, aslinya terhubungkan. Jadinya komponennya 1, komponen grafnya 1. Dan tidak mempunyai ikat vertex. Tidak mempunyai ikat vertex. Itulah non-separable. Jadi ketika suatu kota dihancurkan, jika kota itu katakanlah menyatakan diwakili dengan suatu vertex atau simpul, vertexnya, simpulnya dihancurkan, maka graf-graf yang ada di dalam simpul yang ada di graf tersebut tetap terhubungkan. Itu. Contohnya seperti ini ya. Contohnya sebentar, saya biar bisa nulis. Contohnya coba satu-satu aja ya kita ya. Kalau 2 aja ini, atau ini pasti non-separable deh ya. Kalau gini, ini non-separable nggak? Masih separable, Pak, ya? Iya, ini separable. Karena dia mempunyai cut vertex. Yang ini cut vertexnya. Kalau ini kurangin, dia tinggal 2. Tinggal ini aja vertexnya. Yang tadinya di sini komponen grafnya 1. Katakanlah ini namanya B. Sekarang komponen graf G dikurang B menjadi 2. G ini yang 6, ini G. G kurang B jadi 2. Jadi yang non-separable itu adalah terhubungkan aslinya dan tidak mempunyai ikat vertex. Contohnya seperti ini. Ini coba, kalau saya buat 3-nya. Ini non-separable apa separable? Non-separable, Pak. Non-separable ini. Nggak bisa dipisahkan. Artinya non-separable itu, begitu kita menghancurkan kota ini, node ini, yang lain-lain masih connected. Yang lain-lain masih connected. Atau komponennya masih 1. Ini kita hancurkan, kan sisanya tinggal gini nanti. Yang ini dihancurkan. Ya, yang manapun yang Anda hancurkan, yang ini juga dihancurkan. Masih ada. Ini masih gini. Ini dihancurkan. Nah, ini yang kalau graf ini disebut non-separable. Yang seperti ini. Aslinya seperti ini tadi ya. Ini non-separable. Kalau gini separable apa non-separable? Non, Pak.
Non. Non. Iya, non separable juga ini. Nggak bisa ini. Dibuat komponennya menjadi lebih besar dari satu. Ketika ini dipecahkan, dihancurkan, komponennya tetap satu. Ini juga komponennya satu. Ini juga komponennya satu. Ini juga sisanya komponennya tetap satu. Jadi nggak terjadi, ini saya mau tidak terjadi komponennya lebih besar. Nggak terjadi komponen G kurang V lebih besar daripada komponen G, nggak terjadi. Dari awalnya yang memang dia komponennya satu, dikurangi sesuatu vertex, komponennya tetap satu. Gitu. Kalau ini non separable apa separable? Bentar ya, ini satu pertanyaan lagi. Bisa nulis ya. Ini graf G. Terdiri dari 6 node. ABC kasihlah saya namain ini. Separable apa non separable? Bukan non-separable, Pak. Soalnya tidak terhubung. Bukan non separable ya, separable ya. Memang bukan non separable dia karena udah tidak terhubungkan dia. Ini kan udah unconnected ini. Ini udah unconnected. B ke D nggak bisa ini. Komponennya udah dua. Jadi non separable itu adalah grafnya awalnya terhubungkan, tidak mempunyai vertex, tak trivial juga. Terdiri lebih dari satu node. Jadi ini bukan non separable. Gitu. Kalau saya tambahin node di sini jadi separable apa non separable? Kalau saya tambahin satu sisi di sini. Non-separable apa? Ya. Non separable tetap. Iya Pak, kalau E-nya kita hapus. Hah? Separable, Pak. Separable ya? Bukan non separable ini ya? Non-separable. Ya, betul Pak. Iya, bukan. Ini tetap bukan non separable atau dengan kata lain ini separable. Dapat dipisahkan. Dihancurin aja kota B-nya. Kalau node itu jalan itu kita lambangkan dengan sisi, kota itu dilambangkan dengan node, kita hancurkan B-nya. Kita hancurkan di bom B-nya. Buat kekacauan jalan di kota B-nya. Terputus di sini, orang nggak masuk ke sini, udah unconnected jadinya A sama si E, unconnected si B sama si E. Gimana B mau ke E? Nggak ada. Katakannya lewat sini dia nanti di apa namanya, ditembakin dia kalau masuk sini, di ini nggak bisa kalau ininya udah, atau nggak ada jalan lagi, sudah jalannya udah rusak, udah kacau ini jadi ini adalah separable, bukan non separable. Bukan non separable, ini adalah separable, dapat dipisahkan. Jadinya dia mempunyai cut vertex di sini. Cut vertexnya apa? B, E juga cut vertex. B, E, ya B sama E cut vertex. Gitu. B sama E cut vertex. Ada lagi pertanyaan? Oh ya Pak, tadi ada pernyataannya dari Bapak, kalau setiap pet itu adalah trail, itu berarti sudah berlaku secara umum Pak? Sebentar, ada motor lewat di depan rumah saya tadi, apa? Kalau trail bukan pet? Kalau setiap pet itu pasti trail itu sudah berlaku secara umum Pak?
untuk setiap grafnya gitu, Pak. Nah, kita ntar. Setiap pet pasti trail. Iya, berlaku secara umum. Jadi untuk setiap graf juga ya pasti udah berlaku secara umum gitu ya, Pak. Ini motor Dan- banyak amat di depan rumah saya. Kedengaran nggak kalau motor lewat ya? Tapi Nggak jelas sih terlalu, suara Pak. Bapak. Suara Bapak jelas. Suara saya jelas ya. Ya. Iya, ini saya jawab aja. Jadinya ini tadi kan udah kita pet yang bukan trail tidak ada. Semua pet pasti trail. Semua pet pasti trail. Semua pet. Jika kita melalui walk dengan menuju simpulnya berbeda, pasti sisinya berbeda juga. Pasti sisinya berbeda juga. Bisa nggak Anda buat jalan node-nya berbeda, tapi sisinya sama? Nggak bisa ini ya. Jadi memang setiap pet, semua pet adalah trail. Semua pet adalah trail. Ya nanti saya tanya-tanya nanti untuk kuis selanjutnya ya. Oh ya, Pak. Oh ya, ada satu lagi, Pak. Berarti Ya. kalau untuk walk itu tidak selalu harus melewati semua vertexnya ya, Pak. Jadi misalnya kalau di ilustrasi Tidak. ini bisa Tidak. saja jadi F, D, C cukup gitu aja ya, Pak. Untuk FDC walk, ya. adalah wall. Oh ya, Pak. FDC adalah wall. Nggak mesti melalui semua vertex. Oh, oke, Pak. Ada nanti yang seperti itu melalui semua vertex. Namanya ada Hamiltonian cycle, nanti ada Hamiltonian pet, itu yang suatu permasalahan yang kita dibuat oleh si Hamiltonian. Mungkin nggak kita membuat kalau membuat pet melalui semua kota tepat satu kali dan kembali ke kota yang sama melalui semua kota. Ada juga pertanyaan selanjutnya, diberikan suatu graf, tapi nanti itu materi selanjutnya, diberikan suatu graf. Mungkin nggak kita melalui semua sisi dan kembali ke kota yang sama? Ini misalnya dari E ini, kita melalui semua sisi tepat satu kali dan kembali ke kota yang sama. Itu. Jadi kalau walk tadi pertanyaannya harus nggak melalui semua sisi atau melalui semua simpul? Enggak harus. Jadi kalau FDC merupakan wall, FDB wall, ABC wall, AB, C, D, F, E, C, A, wall. Karena wall itu boleh berulang-ulang. Ini dia. Wall itu boleh berulang-ulang. Maksud saya boleh berulang-ulang itu dia boleh melalui sisi yang sama lebih dari satu kali dan boleh melalui vertex yang sama lebih dari satu kali. Oke, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Jadi dia boleh ini ya, kalau wall itu boleh nggak ada batasan seperti trail dan pet. Nih, ini ada definisinya. Ada lagi? Pak, itu kan tadi kita kan belajar tentang cut vertex sama bridge. Lalu di non-separable itu disyaratkan cuman cut vertex, Pak. Terus apakah kalau non-separable itu sudah berarti tidak memiliki bridge, Pak?
Apakah kalau non-separable itu sudah pasti Tidak memiliki bridge, Pak. tidak memiliki bridge? Oke, tidak memiliki jembatan ya. Apakah non-separable? Ya memang konsepnya itu. Nah ini nih, apakah pasti dia tidak memiliki bridge? Ada yang bisa jawab nggak? Pasti nggak dia? Kalau dengan definisi di sini bridge nggak disinggung, tapi pasti nggak dia kalau non-separable itu pasti tidak mempunyai bridge? Feeling saya iya. Mungkin ada soal ya. Rasanya iya. Sorry, ini gimana caranya? Oh, ini belum saya share ya. Udah ya. Posisi saya apa sekarang ini? Di graf non-separable, Pak, posisi Bapak sekarang. Oke. Bisa nggak Anda membuat pertanyaannya dalam bahasa lain, membuat graf yang non-separable tapi mempunyai bridge? Iya, Pak. Begitu. Bisa? Nggak bisa. Coba, bisa nggak kita mempunyai yang non-separable tapi ada bridge? Kalau ada bridge nanti terpisahkan, Pak. Ya, coba saya lagi mikir-mikir ya. Ini ada bridge. Kalau saya sih logikanya tuh kalau misalnya dia ada bridge, biasanya tuh bridge itu tuh nyambung ke satu cut vertex gitu, Pak. Sedikitnya satu. Iya, iya, saya juga bridge itu nyambung ke salah sesuatu cut vertex. Sedikitnya satu. Contohnya seperti ini. Ini ada bridge. Iya, betul. Pasti dia menyambung ke satu cut vertex ini kan? Iya. Ini kan di cut vertex. Iya, makanya nggak bisa. Iya, makanya ini saya untuk ini hipotesa saya tidak ada bridge untuk non-separable ini. Tidak ada bridge. Tapi kalau graf yang memiliki 2 vertex doang, Pak? Gini. Graf yang memiliki 2 vertex ya. Memang kalau di ini, kecuali ini ya. Kalau ini di bridge-nya di ini kan dia menjadi awalnya KG-nya 1 menjadi G kurang apalah namanya ini ya. Kalau ini V1, ini V2. V1, V2 ini menjadi hasilnya adalah 2. Oh, berarti mungkin untuk kasus ini ya. Oke, bagus. Berarti mungkin dia ada bridge untuk 2 vertex. Pak, tapi kalau dipikir-pikir kan non-separable kan tidak terpisahkan. Kalau kayak gini terpisahkan dong, Pak. Walaupun caranya dengan bridge gitu. Berarti kan terpisahkan jadi 2 komponen. Ya nggak sih, Pak? Nah, itu alasan Kalau saya tadi dipikir-pikir gitu. bertanya, Pak. Iya. Ini definisinya seperti ini sih ya. Tapi berarti untuk dia definisinya tidak mempunyai cut vertex ya, tidak mempunyai cut vertex. Tidak mempunyai cut vertex yang kita definisikan di sini yang dikurangi cut vertex. Memang jadi unconnected sih ini kalau dikurangi sisi untuk 2 ini. Ya, tapi menurut definisi ini masih non-separable. Menurut definisi yang ada di buku. Menurut definisi yang ada di buku ini non-separable.
Tetapi ini memang kalau dikurangi bridge, ya jadi unconnected. Yang lebih dari 2 bisa nggak kasih contohnya? Ada bridge tapi bisa dibuat komponennya berubah, Pak. Nggak ada, Pak. Soalnya pasti ada cut vertex-nya, Pak. Pasti ada cut vertex-nya ya? Iya, pasti ada cut. Kayaknya cuma untuk yang dua aja ini ya. Iya, ini pengecualian cuma ada yang dua node ini aja. Kalau yang lebih dari 2, oh ya nggak bisa ya. Ya seperti ya nggak mungkin ya. Kalau gini pasti ada cut vertex-nya. Ya, oke bagus. Khusus untuk yang 2. Khusus untuk yang 2. Ya ini dia. Jadi ternyata dia jadi ini bisa dipisahkan. Apa mungkin kalau misalnya di semua literatur bilangnya kayak gini Pak, misalnya non-separable itu hanya tidak mempunyai cut vertex, apa emang diciptakan tuh memang gitu Pak? Jadi separable tuh ya untuknya tidak punya cut vertex gitu, bukan secara harfiah dia nggak bisa dipisah gitu kok, nggak sih Pak? Nah untuk itu coba kita search di ini search saja non-separable graph. Non-separable graph. Ya, bisa ada ini. What is separable graph? Ya, kalau di sini saya lihat di sini a graph di tempat yang lain is said to be separable if it is either disconnected. Apabila dia disconnected, memang dari awalnya sudah unconnected, ya itu or can be disconnected by removing one vertex. Itu dari buku yang lain ya. Jadi by removing one vertex dia menjadi vertex ini. Nggak apa-apa. Coba nanti Anda cari aja. Dari yang saya cari ini dia menghilangkan vertex definisinya. Mungkin nggak cukup ya, nggak cukup cuman satu buku. Karena kalau Anda pernah dapat kalkulus, kadang-kadang membuat definisi antara si Parcel dengan buku Stewart juga ada perbedaan mengenai titik kritis, mengenai bilangan kritis. Apakah misalkan titik ujung selang itu dimasukkan ke bilangan kritis atau tidak, itu terjadi perbedaan antara si Stewart dan Stewart dan buku Parcel dalam membuat definisi. Si Parcel memasukkan yang mana ya? Kayaknya si Parcel yang memasukkan titik ujung sebelang sebagai bilangan kritis, tapi si Stewart tidak memasukkan. Gitu. Jadi kita bisa aja buat definisi khusus untuk dua, kalau mau lebih tepat khusus untuk dua vertex bisa dibuat pengecualian. Ini bisa misalnya berlaku, kalau tadi katanya ini kan berlaku untuk trivial vertex ya, artinya untuk trivial itu vertexnya lebih dari 1. Jika graf tersebut tak trivial, artinya lebih dari 1, bisa 2. Bisa aja kita sebut jika graf tersebut ordernya lebih besar dari 2. Terhubungkan dan tidak mempunyai cut vertex. Itu menurut saya. Jadi nggak apa-apa ini kalau kita mau memaksudkan non-separable itu dipisahkan, ya buat aja nanti
jika graf tersebut ordernya lebih besar dari 2. Belum. Bentar, saya jawab ini. Belum. Tidak ada perubahan. Dari hasil. Demikian. Berarti untuk khusus yang 2 itu bisa terjadi menjadi disconnected. Tapi untuk ini ya berarti kalau kita ikut definisi yang ini non-separable ya, jika draft tersebut tak trivial. Tak trivial artinya vertexnya lebih dari 1, yang disebut trivial itu 1. Terhubungkan awalnya harus sudah terhubungkan. Kalau sudah dari awalnya disconnected atau unconnected ya udah masuk sudah bukan kategori ini. Kemudian tidak mempunyai cut vertex. Ya ini aja dulunya. Oke, bagus. Selanjutnya ada lagi hal yang mau ditanyakan?